Iya, halo semuanya, selamat datang di kelas parafrase. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, ada baiknya kita absen dulu, dimulai dari dim terkecil hingga dim terbesar. Kepada teman-teman yang lain, dipersilakan. Kansa hadir. Fatia Balkis hadir. Meisya Maulidia hadir. Dan Diva Hesi hadir. Oke, sekarang kita bisa memulai materi, yaitu mengenai tata cara untuk melakukan parafrase. Nah, sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu parafrase. Nah, jadi parafrase itu adalah penulisan kembali suatu kata atau kalimat menggunakan bahasa kita sendiri, yang mana bahasa kita sendiri itu tidak mengubah kata atau kalimat dari kata atau kalimat sebelumnya. Nah, jadi parafrase ini penting sekali dilakukan karena parafrase ini dapat menghindarkan kita dari plagiasi, yang mana plagiasi adalah suatu kejadian yang mana kita tuh mencuri atau mengambil suatu karya dari orang lain maupun dari karya kita sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan parafrase yang baik dan benar. Di sini saya ambil jurnal dari Arifa tahun 2019 dengan judul Gula Pasir sebagai pengganti dextrosa pada komposisi PDA untuk efisiensi biaya praktikum dan penelitian di laboratorium fitopatologi. Nah, berikut yang sudah di-highlight itu adalah kutipan dari jurnal yang saya ambil. Nah, adapun jurnal yang saya ambil ini menggunakan bahasa Indonesia. Jika nanti kita mau parafrase jurnal dari bahasa asing, bisa kita parafrase langsung jika kita menguasai bahasanya. Akan tetapi kalau kita belum menguasai bahasanya, kita bisa menggunakan aplikasi terjemahan yang berkaitan, seperti Google Translate, DeepL, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat ya, sudah saya highlight bagian mana aja yang mau saya ambil. Di sini bagian pertama yang bisa kita lihat adalah nama definisi dari gula pasir, kemudian bentuk dari gula pasir, kemudian komponen dari gula pasir, dan kemudian penjelasan dari komponen dari gula pasir tersebut. Nah, ini dia kutipannya yang sudah saya ambil. Sekarang setelah mengetahui urutan dari apa yang saya ambil tersebut, bagaimana cara parafrasenya? Yang pertama, kita bisa mengubah urutan dari apa yang sudah saya kutip tadi. Misalnya, yang saya kutip terakhir kali kan adalah ini sukrosa kan, yaitu salah satu komponen dari gula pasir, yang mana penjelasannya sukrosa ini adalah disakarida yang terdiri dari 2 unit gula spesifik glukosa dan fruktosa. Nah, untuk parafrasenya saya bisa letakkan yang sukrosa di akhir ini menjadi di awal. Yang mana pas di awal, saya nggak serta-merta langsung ngeletakin gula tergolong sukrosa, tapi saya mulai dari belakang, yaitu glukosa dan fruktosa merupakan unit monosakarida spesifik. Nah, di sini kita lihat ya, unit monosakarida spesifik gitu kan, yang mana di sini tidak dicantumkan ada namanya unit monosakarida spesifik. Hal ini membuktikan bahwa selain kita mengubah struktur atau susunan dari kata tersebut, kita juga bisa mengganti kata yang berada pada literatur sebelumnya menggunakan kata kita sendiri, yang mana kata kita sendiri itu dapat tetap merepresentasikan makna dari kata yang sebelumnya gitu. Jadi tidak ada makna yang berubah, baik itu dikurangi maupun ditambahkan gitu ya. Nah, jadi di sini untuk penjelasan mengenai sukrosa itu sudah diparafrase di kalimat pertama seperti ini. Hasilnya adalah seperti yang bisa kalian baca di bagian yang saya blok.
gitu ya. Nah, kemudian ada dikatakan di sini gula pasir mengandung sukrosa 97,1%. Nah, bagian ini kemudian diparafrase menjadi seperti ini. Nah, seperti yang saya blok ini, cukup panjang ya emang. Nah, dan itulah gunanya parafrase, kita mengembangkan menggunakan kalimat kita sendiri. Jadi, dari yang sependek ini, kita bisa kembangkan menjadi sebagian besar sukrosa dapat ditemukan pada produk gula pasir dengan persentase sebesar 91,7%. Oke, yang mana tidak mengubah makna dari ini kan, gitu. Nah, kemudian, di sini di sini kan saya pecah nih. Yang pertama saya jelaskan di kata pertama glukosa dan fruktosa saja. Kemudian yang di sini saya jelaskan rumus kimianya. Nah, di sini saya jelaskan rumus kimianya, lalu saya gabungkan dengan kutipan yang di sini. Gula pasir berbentuk kristal berwarna putih dan mempunyai rasa manis, ya. Yang mana di sini itu mirip-mirip gitu ya, berwujud kristal putih dan mampu memberi sensasi rasa manis. Oke. Nah, kemudian saya mulai masukkan yang di awal dari kata sebelumnya ke paragraf akhir dari hasil parafrase saya. Nah, jadi dari kutipan gula pasir atau sukrosa adalah hasil dari penguapan nira tebu atau saccharum officinarum, saya masukkan menjadi gula ini diperoleh dari nira tebu yang mengalami evaporasi, di mana dia tidak mengalami perubahan makna. Oke, jadi kesimpulannya dari yang bisa saya jelaskan tadi adalah cara parafrase itu yang pertama, kita ubah struktur katanya, ya kan? Yang kedua, kita bisa ubah susunan katanya atau kalimatnya. Yang ketiga, kita bisa mengganti kata yang digunakan pada kutipan sebelumnya menggunakan kata-kata dari kita sendiri yang mampu merepresentasikan makna dari kata atau kutipan sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian ada yang bilang sinonim kan. Nah, sinonim itu juga bisa digunakan, akan tetapi tidak terlalu disarankan karena untuk jurnal yang berbahasa asing, dia mungkin tidak terlalu memberikan pengaruh yang besar gitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang kita menggantinya dengan kata baru yang tetap merepresentasikan kutipan sebelumnya, begitu ya. Jadi ketentuan seperti ini berlaku untuk setiap jurnal ataupun literatur lain yang ingin kita parafrase. Karena parafrase ini benar-benar sangat penting ya di dunia pendidikan dan bahkan akan kita pakai terus sampai kita tamat, kita kerja dan lain sebagainya. Oke. Nah, sampai di sini dari teman-teman sudah jelas ada yang ingin ditanyakan? Dari saya sudah jelas. Oke, jadi jika dari teman-teman sudah jelas, saya rasa sekian kelas parafrase kita untuk waktu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan parafrase dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa.